Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Selamat pagi teman-teman, dan selamat pagi juga kepada Ibu Nisa Nurhidayanti SPD MT yang selalu insyaallah disehatkan badannya, selalu dipanjangkan umurnya, selalu diberkahkan segala rezekinya, amin amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada dosen kita yang terhormat, yaitu Ibu Nisa Nurhidayanti SPD MT, yang telah memberikan kami kesempatan untuk menyampaikan materi kali ini yang membahas tentang studi kasus aplikasi hukum termodinamika pada mesin oto 2 tak dan 4 tak dan mesin diesel. Sebelum kita mempresentasikan makalah kali ini, saya perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu Nuryadi, yang kedua Sobau Solihin yaitu saya sendiri, yang ketiga Farisyah Lutfi, yang keempat Muhammad Khairumansyah, yang kelima Fajar Agung Nugroho, yang keenam Alvin Khairuaknesa Azi, yang ketujuh Sardi, yang kedelapan Ainul Yakin, yang sembilan Lutfi Al-Ridwan. Mesin bensin atau mesin oto dari Niklaus Otto adalah sebuah tipe mesin pembakaran dalam menggunakan nyala busi untuk proses pembakaran. Dirancang untuk menggunakan bahan bakar bensin atau yang sejenis. Mesin bensin berbeda dengan mesin diesel dalam metode pencampuran bahan bakar dengan udara. Dan mesin bensin selalu menggunakan penyalaan busi untuk proses pembakaran. Pada mesin diesel hanya udara yang dikompresikan dalam ruang bakar, dan dengan sendirinya udara tersebut terpanaskan. Bahan bakar disuntikkan ke dalam ruang bakar di akhir langkah kompresi untuk bercampur dengan udara yang sangat panas. Pada saat kombinasi antara jumlah udara, jumlah bahan bakar dan temperatur dalam kondisi tepat, maka campuran udara dan bahan bakar tersebut akan terbakar dengan sendirinya. Pada mesin bensin, umumnya udara dan bahan bakar dicampur sebelum masuk ke ruang bakar. Pencampuran udara dan bahan bakar dilakukan oleh karburator atau sistem injeksi. Bahan bakar yang bercampur udara mengalir ke dalam ruang bakar dan dikompresikan dalam ruang bakar, kemudian dipercikan bunga api listrik yang berasal dari busi. Karena itu, motor bensin disebut juga sebagai spark ignition engine. Ledakan yang terjadi dalam ruang bakar mendorong torak, kemudian menggerakkan poros engkol untuk didistribusikan ke roda. Hal ini disebut dengan AFI. Sekedar pengetahuan saja, mesin diesel ditemukan oleh seorang insinyur Jerman bernama Rudolf Diesel. Mesin ini dimasukkan dalam kategori internal combustion engine yang menggunakan solar sebagai bahan bakar. Internal combustion engine merupakan kelompok engine yang melakukan pembakaran di dalam mekanisme engine. Sementara kelompok lainnya, yaitu external combustion engine, melakukan pembakaran di tempat yang terpisah dengan mekanisme mesin. Contohnya mesin uap yang pembakarannya terjadi di dalam tungku khusus. Tapi pada mesin diesel bukan bahan bakar solarnya yang mencolok. Mesin diesel dikenal dengan kemampuan self-ignition yang dimiliki. Self-ignition adalah kemampuan terjadinya pembakaran tanpa pemicu. Sebagai pembanding, mesin bensin memerlukan busi sebagai pemicu agar terjadi pembakaran, sementara mesin diesel tak perlu busi, hanya udara ditambah solar lalu dikompresikan, pembakaran bisa terjadi. Mesin diesel ini dibagi menjadi dua, yaitu mesin diesel 2 tak dan mesin diesel 4 tak. Kemudian materi ini akan dilanjutkan oleh Ananda Alvin Khairuaknesa Azi. Kepadanya saya persilakan. Oke, perkenalkan, nama saya Alvin Khairuaknesa.
dengan nomor induk mahasiswa 3120100504 yang akan menjelaskan klasifikasi mesin. Dalam bidang otomotif terdapat banyak sekali klasifikasi mesin berdasarkan pembakaran atau bahan bakar yang digunakan motor. Bahan bakar merupakan mesin atau pesawat kerja yang mengubah energi kimia dari bahan bakar menjadi gerak mekanik pada gerak naik turun piston. Di sini terdapat mesin pembakaran dalam yang isinya piston engine, one kill engine, rotary engine, rotational motion engine. Di dalam piston engine terdapat diesel engine. Di dalam diesel engine juga terdapat dua mesin diesel, yaitu mesin diesel 2 tak dan mesin diesel 4 tak. Mesin diesel 4 tak itu bisa disebut dengan indirect combustion atau direct combustion. Ada juga di dalam gasoline engine itu terdapat dua mesin bensin, yaitu mesin bensin 2 tak dan mesin bensin 4 tak. Di dalam mesin bensin 4 tak itu bisa disebut dengan gas engine atau gasoline engine. Di dalam rotational motion engine itu hanya terdapat turbin gas. Dan berikutnya di sini ada mesin pembakaran luar atau external combustion engine. Di dalam mesin pembakaran luar itu hanya terdapat turbin engine dan piston engine. Di dalam turbin engine itu hanya ada yang namanya steam turbine. Dan di dalam piston engine itu hanya terdapat steam mesin. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Faris Lutfi. Di sini saya akan menjelaskan materi klasifikasi mesin berdasarkan proses pembakaran. Nah, di sini ada poin A, yaitu mesin pembakaran dalam atau internal combustion engine. Nah, di sini ada pengertiannya, apa itu mesin pembakaran dalam. Nah, mesin pembakaran dalam merupakan sebuah mesin yang proses pembakarannya berada di dalam ruang tertutup atau sering disebut dengan istilah ruang bakar atau bisa disebut combustion chamber. Nah, contoh dari mesin pembakaran dalam yaitu yang sering kita temui pada kehidupan sehari-hari, yaitu seperti kendaraan pada sepeda motor, mobil, bus, truk, dan jenis kendaraan lainnya. Nah, selanjutnya di sini ada kelebihan mesin pembakaran dalam dibandingkan dengan mesin pembakaran luar, yaitu antara lain, nah di sini pemakaian bahan bakar yang digunakan akan lebih hemat karena mesin pembakaran dalam memiliki efisiensi panas yang lebih baik. Nah, terus kemudian konstruksi mesin lebih sederhana atau kecil karena tidak seperti pada mesin pembakaran luar yang memerlukan komponen tambahan. Nah, misalnya pada mesin uap, maka mesin tersebut memerlukan katel uap. Nah, terus selanjutnya, karena konstruksi mesin sederhana, maka mesin pembakaran dalam ini tidak memerlukan tempat yang luas atau tidak memakan tempat dibandingkan dengan mesin pembakaran luar. Nah, dan yang terakhir itu lebih cepat dan lebih mudah untuk dijalankan atau dioperasikan. Nah, terus juga di sini ada macam-macam mesin pembakaran dalam. Nah, di sini yang pertama itu ada piston engine atau bisa disebut mesin torak. Nah, dalam pengertiannya sendiri, mesin engine adalah sebuah internal combustion engine yang menggunakan piston dalam melakukan setiap siklus kerjanya. Internal combustion engine
yang menggunakan piston itu ada dua tipenya, yaitu diesel engine atau mesin diesel dan spark ignited. Nah, di sini yang A sendiri, poin A itu ada diesel engine atau compression ignited engine atau bisa disebut mesin diesel. Nah, dalam pengertian sendiri, mesin diesel itu adalah mesin pembakaran dalam yang menggunakan panas kompresi untuk menciptakan penyalaan dan membakar bahan bakar yang telah diinjeksikan ke dalam ruang bakar. Nah, mesin ini tidak menggunakan busi seperti mesin bensin atau mesin gas. Nah, pada mesin diesel hanya udara yang dikompresikan dalam ruang bakar dan dengan sendirinya udara tersebut terpanaskan. Bahan bakar disuntikan ke dalam ruang bakar di akhir langkah kompresi untuk bercampur dengan udara yang sangat panas. Pada saat kombinasi antara jumlah udara, jumlah bahan bakar, dan temperatur dalam kondisi tepat, maka campuran udara dan bakar tersebut akan terbakar dengan sendirinya. Nah, mesin ini awalnya digunakan sebagai pengganti mesin uap. Nah, sejak tahun 1910-an mesin ini digunakan untuk kapal dan kapal selam. Nah, kemudian diikuti lokomotif, truk, pembangkit listrik, dan peralatan berat lainnya. Pada tahun 1930-an, mesin diesel mulai digunakan untuk mobil. Nah, ini gambar mesin diesel. Nah, terus di sini ada mesin diesel berdasarkan siklus kerjanya, yaitu ada dua, yaitu mesin diesel 2 tak dan mesin diesel 4 tak. Oke. Untuk materi mesin diesel 2 tak dan mesin diesel 4 tak akan dilanjutkan atau akan dijelaskan oleh rekan saya selanjutnya. Sekian, terima kasih. Saya Fajar Agung Nugroho dari kelompok 2 ingin membawakan materi mengenai mesin oto. Mesin bensin atau mesin oto dari Nicholas Otto adalah sebuah tipe mesin pembakaran dalam yang menggunakan nyala busi untuk proses pembakaran. Dirancang untuk menggunakan bahan bakar bensin atau yang sejenis. Mesin bensin berbeda dengan mesin diesel dalam metode pencampuran bahan bakar dengan udara. Dan mesin bensin selalu menggunakan penyalaan busi untuk proses pembakaran. Pada mesin diesel hanya udara yang dikompresikan dalam ruang bakar dan dengan sendirinya udara tersebut terpanaskan. Pada mesin bensin umumnya udara dan bahan bakar yang dicampur sebelum masuk ke ruang bakar. Pencampuran udara dan bahan bakar dilakukan oleh karburator atau sistem injeksi. Bahan bakar yang bercampur udara mengalir ke dalam ruang bakar dan dikompresikan dalam ruang bakar. Kemudian dipercikan bunga api listrik yang berasal dari busi. Karena itu motor bensin disebut juga sebagai spark ignition engine. Ledakan yang terjadi dalam ruang bakar mendorong torak, kemudian menggerakkan poros engkol untuk didistribusikan ke roda. Oke, terima kasih sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Nuryadi. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara kerja mesin diesel 2 tak. Mesin diesel 2 tak adalah mesin pembakaran dalam atau internal combustion engine yang hanya memiliki 2 langkah kerja dalam satu siklus mesin untuk membuat mesin bekerja secara berkesinambungan. Prinsip kerja mesin diesel 2 tak yakni dengan hanya menggunakan 2 langkah di mana setiap langkah berlangsung selama setengah putaran engkol. Dengan kata lain, mesin diesel 2 tak hanya menghasilkan satu siklus sempurna dengan hanya satu putaran engkol. Lalu apa saja 2 langkah engkol itu? Sebelum kita membahas secara rinci cara kerja diesel 2 tak, setidaknya Anda perlu memahami komponen utama dalam mesin diesel 2 tak ini. Yang pertama,
Komponen utama dalam mesin dua tak adalah piston. Piston berfungsi sebagai pengatur volume ruang bakar blok. Yang kedua, yang komponen yang tidak kalah penting adalah silinder, merupakan tabung tempat bergeraknya piston. Yang ketiga ada intake manifold sebagai saluran penyalur udara intake. Yang keempat ada blower turbocharger untuk mendorong udara agar masuk ke dalam ruang bakar. Yang kelima ada injektor sebagai media memasukkan solar dari tangki ke ruang bakar. Yang keenam ada exhaust valve berfungsi sebagai katup buang. Yang ketujuh ada exhaust manifold berfungsi sebagai saluran gas buang mesin. Yang selanjutnya adalah yang pertama, transport stroke. Kami menyebutnya transport stroke karena pada langkah ini terjadi perpindahan material. Awalnya piston bergerak dari titik mati awal untuk titik mati atas ke titik mati bawah. Hal ini menyebabkan pembesaran volume ruang bakar karena piston bergerak ke bawah. Maka intake manifold akan terbuka sehingga udara yang sudah didorong oleh turbocharger langsung masuk dan memenuhi ruang bakar. Yang kedua ada power stroke. Langkah berikutnya setelah piston mencapai titik mati bawah, piston kembali bergerak ke atas. Saat piston bergerak ke atas, dinding piston akan menutup saluran intake manifold sehingga udara yang sudah memenuhi ruang bakar tidak bisa lagi memiliki akses keluar. Di sisi lain, pergerakan piston dari titik mati bawah ke titik mati atas membuat volume ruang bakar mengecil. Pengecilan volume ini membuat tekanan udara yang ada di dalam ruang bakar semakin meningkat. Saat piston sampai ke titik mati atas, volume ruang bakar akan sangat kecil sehingga suhu dan tekanan udara di dalam ruang bakar bisa sangat tinggi. Pada momen ini, injektor menyemprotkan sejumlah solar ke dalam ruang bakar yang dipenuhi oleh udara bersuhu dan bertekanan tinggi tersebut. Hasilnya, solar langsung terbakar karena temperatur udara di dalam ruang bakar sudah di atas titik nyala solar. Hasil pembakaran solar ini yakni ekspansi yang mendorong piston bergerak ke titik mati bawah. Ketika piston bergerak ke titik mati bawah, katup exhaust membuka sehingga sisa gas buang memiliki akses keluar melalui exhaust manifold. Di sisi lain, ketika piston mulai mencapai titik intake manifold yang terbuka, dorongan udara bersih dari intake akan mendorong gas sisa pembakaran keluar lebih cepat. Advertisement. Setelah itu, piston kembali bergerak ke titik mati atas dan pembakaran terjadi lagi. Begitulah seterusnya siklus mesin diesel 2 tak. Siklus ini menghasilkan satu kali pembakaran tiap putaran engkol, sehingga RPM mesin bisa lebih tinggi namun sangat poros. Mesin 2 tak ini bisa kita temui itu di motor-motor RX King dan motor-motor yang lainnya yang memang memiliki 2 tak. Terima kasih, itu saja pembahasan mengenai mesin 2 tak yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada lagi pembahasan selanjutnya yang akan disampaikan oleh saya. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ainul Yakin, nomor induk mahasiswa 312010423 yang akan menjelaskan pemateri mesin diesel 4 tak. Mesin diesel 4 tak adalah internal combustion engines yang memiliki 4 langkah dalam satu siklusnya. Ini sangat mirip dengan mesin bensin 4 tak, sehingga sulit untuk membedakan dalam keadaan bongkaran mana mesin bensin dan mana mesin diesel. Prinsip-prinsip kerja mesin diesel 4 tak yakni menghasilkan satu pembakaran tiap siklus, di mana per siklus terdapat 4 langkah. Nah, setiap langkah berlangsung selama setengah putaran engkol, sehingga bisa dikatakan mesin diesel 4 tak menghasilkan satu putaran dalam 2 kali putaran engkol. Oke, berikutnya ada struktur-struktur mesin diesel 4 tak. Yang pertama ada piston, yang kedua ada kepala silinder. Nah, semua siklus udara, baik udara bersih atau gas buang, ada di dalam kepala silinder. Nah, yang ketiga ada blok silinder. Bentuk blok silinder 4 tak tidak memiliki lubang intake seperti 2 tak. Yang keempat ada katup hisap, berfungsi sebagai katup masuk udara ke ruang bakar. Yang kelima ada intake manifold.
saluran udara bersih menuju ruang bakar. Yang keenam ada katup buang, berfungsi sebagai katup buang gas sisa pembakaran. Yang keenam ada exhaust manifold, adalah saluran gas buang ke knalpot. Yang terakhir ada injektor. Oke, berikutnya. Nah, oke, berikut ada langkah-langkahnya. Yang pertama, langkah hisap. Nah, langkah hisap berlangsung saat piston bergerak dari TMA ke TMB. Ini menyebabkan pembakaran volume. Saat langkah ini, katup hisap terbuka, sehingga pembesaran volume ruang bakar akan menghisap udara bersih yang ada pada intake manifold. Yang kedua adalah langkah kompresi. Langkah kompresi berlangsung setelah langkah hisap, di mana piston bergerak dari TMB ke TMA untuk memperkecil volume ruang bakar. Saat ini, katup-katup, baik katup hisap atau buang, katup rapat sehingga tertutup rapat, sehingga pengecilan ruang bakar terimbas pada peningkatan suhu dan tekanan udara di dalam ruang bakar. Yang ketiga ada langkah usaha. Nah, langkah usaha terjadi di akhir langkah kompresi saat piston mencapai TMA. Pada titik ini, volume ruang bakar menjadi sangat kecil sehingga suhu dan tekanan udara ada pada posisi tinggi-tingginya. Saat ini pula, injektor menyemprotkan sejumlah solar ke dalam ruang bakar yang berisi dengan udara bertekanan dan bersuhu tinggi. Hasilnya, solar terbakar seketika karena suhu udara melebihi titik nyala solar. Hasil dari pembakaran tersebut berupa ekspansi yang mendorong piston bergerak ke TMB. Nah, langkah buang yang terakhir. Langkah buang berlangsung sesuai piston terkena ekspansi pembakaran. Piston mencapai TMB. Piston bergerak dari TMB ke TMA dengan katup buang terbuka. Gerakan piston ke atas atau pengecilan volume akan mendorong gas sisa pembakaran keluar dari dalam ruang bakar menuju exhaust manifold. Setelah piston mencapai TMA, katup buang tertutup. Piston kembali bergerak ke TMB dan katup buang terbuka, lalu siklus selanjutnya kembali berlangsung. Oke, kesimpulannya. Jadi kesimpulannya, mesin diesel 2 tak dan 4 tak memiliki beberapa persamaan, antara lain memiliki piston yang sama-sama bergerak naik turun, sama-sama menggunakan udara atau solar sebagai material pembakaran. Yang ketiga ada sama-sama menggunakan daya ekspansi yang mendorong piston sebagai tenaga utama mesin, dan juga sama-sama menggunakan mekanisme engkol untuk mengubah gerak naik turun piston menjadi gerakan putaran. Sementara perbedaannya adalah panjang siklus mesin 2 tak hanya 1 putaran, sementara 4 tak 2 putaran. Mesin diesel 2 tak hanya memiliki 1 katup, sementara 4 tak memiliki 2 katup. Blok silinder juga yang blok silinder 2 tak memiliki lubang intake, sementara 4 tidak memiliki. Baik, pemateri selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Saya Lutfi Al-Ridwan yang selanjutnya akan membacakan materi tentang mesin bensin berdasarkan siklus kerjanya. Mesin bensin 2 tak adalah mesin pembakaran dalam yang dalam satu siklus pembakaran akan mengalami 2 langkah piston, berbeda dengan putaran 4 tak yang mengalami 4 langkah piston dalam satu kali siklus pembakaran. Meskipun keempat proses intake, kompresi, tenaga, dan pembuangan juga terjadi. Mesin bensin 4 tak adalah sebuah mesin di mana untuk menghasilkan sebuah tenaga memerlukan 4 proses langkah naik turun piston, 2 kali rotasi kruk as, dan 1 putaran kenoken as. 4 proses tersebut terbagi dalam siklus langkah hisap, langkah kompresi, langkah tenaga, dan langkah buang. B. Mesin pembakaran luar. Mesin pembakaran luar atau dalam bahasa Inggrisnya disebut external combustion engine adalah mesin yang menghasilkan sebuah usaha atau tenaga di mana pembakarannya dilakukan di luar mesin itu sendiri. Contohnya adalah mesin uap. Pada mesin uap ini ada air yang dipanaskan lalu diubah menjadi uap. Uap yang berhembus kencang tersebut diarahkan pada bilah-bilah atau daun turbin, di mana daun atau bilah turbin tersebut dihubungkan dengan sebuah as.
Kalau daun turbin tersebut ditendang oleh uap yang diarahkan padanya, maka otomatis as juga ikut berputar. Turbin uap adalah salah satu komponen dasar dalam pembangkit listrik tenaga uap, di mana komponen utama dari sistem tersebut yaitu katel, kondensor, pompa air katel, dan turbin itu sendiri. Uap yang berfungsi sebagai fluida kerja dihasilkan oleh katel uap, yaitu suatu alat yang berfungsi untuk mengubah air menjadi uap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang mesin pembakaran luar, yaitu atau external combustion engine. Mesin pembakaran luar atau dalam bahasa Inggrisnya disebut external combustion engine adalah mesin yang menghasilkan sebuah usaha atau tenaga di mana pembakaran dilakukan di luar mesin itu sendirinya. Contohnya adalah mesin uap. Pada mesin uap ini, air yang dipanaskan lalu diubah menjadi uap. Uap yang berhembus kencang tersebut diarahkan pada bila-bila atau daun turbin, di mana daun atau bila turbin tersebut dihubungkan dengan sebuah as. Kalau daun turbin tersebut ditendang oleh uap yang diarahkan padanya, maka otomatis as juga akan ikut berputar. Turbin uap adalah salah satu komponen dasar dalam pembangkitan listrik tenaga uap, di mana komponen utama dari sistem tersebut yaitu kental kondensor, pompa air kental, dan turbin itu sendiri. Uap yang berfungsi sebagai fluida kerja dihasilkan oleh kental uap, yaitu suatu alat yang berfungsi Saya Muhammad Khairmansyah dari kelompok 2 yang menyampaikan materi yaitu contoh soal. Sebuah siklus standar udara oto mempunyai temperatur maksimum 2200 Kelvin dan rasio kompresi 8. Kondisi pada awal proses kompresi adalah 1 bar 290 Kelvin dan 400 cm3. Hitunglah A. Massa udara di dalam sistem satuan kilogram. B. Temperatur pada akhir langkah kompresi satuan Kelvin. C. Kalori yang dimasukkan ke sistem satuan kilojoule. D. Temperatur pada akhir langkah ekspansi satuan Kelvin. E. Kalori yang dibuang dari sistem satuan kilojoule. F. Efisiensi dalam siklus penyelesaian data yang diketahui. R atau radio sama dengan Tesla 3 sama dengan 2200 Kelvin. P1 sama dengan 100 kilopascal. Tesla 1 sama dengan 290 Kelvin. V1 sama dengan 400 cm3. Massa udara di dalam sistem tetap dengan persamaan kecil diperoleh M sama dengan 4806 X 10/4 kg. B. Temperatur pada akhir langkah ekspansi dalam kurung Tesla 2 diperoleh dengan melihat bahwa proses 1 min 2 adalah kompresi isentropik. Tesla 2 sama dengan 6666,245 Kelvin. Kalori yang dimasukkan ke dalam sistem T sama dengan M.CV dalam kurung Tesla 3 min Tesla 2 sama dengan 4806 X 10/4 kg X 0,7165 kJ per dalam kurung kilogram titik Kelvin dalam kurung 2200 min 600.066,245 Kelvin sama dengan 0,5281 kJ. D. Temperatur pada akhir langkah ekspansi dalam kurung Tesla 4 diperoleh dengan melihat bahwa proses 3-4 adalah ekspansi isentropik. Tesla 4 sama dengan 900.057,606 Kelvin. E. Kalori yang dibuang dari sistem Kaut sama dengan MCV dalam kurung Tesla 4 min Tesla 1 sama dengan 4806 X 10/4 kg X 0,7165 kJ per dalam kurung kilogram titik Kelvin dalam kurung 900.057,606
-290 Kelvin sama dengan 0,2269 kJ. Efisiensi termosiklus eta sama dengan 56,47%. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf kalau ada kata-kata atau kekurangan dari kelompok kami. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.